Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang soleh dan soleha, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, materi hari ini adalah pelajaran ke-9, yaitu mengaji dan berakhlakul karimah. Nah teman-teman, minggu lalu kita telah mengaji surah Al-Hujurat ayat 12-13. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang perbaik sangka yang termasuk sifat berakhlakul karimah. Nah teman-teman, kita akan mulai pengertian berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangka yang berarti duga atau taksir, perkiraan kita terhadap sesuatu hal. Sangka ada dua macam. Yang pertama, baik atau positif. Dalam Islam disebut juga husnuzon. Yang kedua, buruk atau negatif. Dalam Islam disebut juga suuzon. Nah teman-teman, yang harus kita lakukan adalah berpikir positif atau berbaik sangka, baik kepada Allah, orang tua, guru, teman, dan kepada siapapun. Nah sedangkan berburuk sangka atau berpikir negatif atau disebut juga negative thinking, itu tidak boleh ya kita lakukan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sudahkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Nah, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka yang buruk, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya itu sudah merupakan perbuatan dosa. Nah, teman-teman, hendaknya pikiran kita tidak dipenuhi dengan pikiran negatif. Nah, kita ganti pikiran kita menjadi berbaik sangka atau selalu berpikir positif, jernih, dan selalu mendoakan untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang lain. Contoh berbaik sangka kita bisa tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tanpa curiga kita meminjamkan uang kepada teman untuk digunakan pada kebaikan. Di sini kita berbaik sangka bahwa teman yang kita meminjamkan uang akan mengembalikannya. Contoh selanjutnya yaitu menerima peraturan orang tua. Misalnya, peraturan bangun pagi. Kita harus berbaik sangka bahwa aturan itu agar supaya kita bisa sholat subuh berjamaah dan melatih kemandirian dengan membersihkan tempat tidur sendiri. Nah teman-teman, salah satu contoh berakhlakul karimah yaitu dengan hidup rukun. Nah, hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi sesama. Tidak ada permusuhan, pertengkaran, saling curiga ataupun saling menjelekan. Semua anggota masyarakat menjaga kerukunan dengan cara saling berbuat baik dan tolong-menolong. Hidup rukun harus dipraktikkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Hidup rukun di rumah dilakukan antara anggota keluarga, yaitu orang tua dan anak. Misalnya ayah dan ibu saling menghargai, kakak dan adik saling menyayangi dan saling membantu. Nah, hidup rukun di sekolah dilakukan antar warga sekolah, yaitu guru dengan murid. Guru menyayangi muridnya dan murid harus menghormati gurunya. Contoh misalnya, hormat kepada guru, belajar dan bermain bersama teman-teman sekolah. Hidup rukun di masyarakat dilakukan antar sesama anggota masyarakat. Anggota masyarakat dapat berasal dari suku, agama yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sumber perselisihan. Nah, contoh hidup rukun di masyarakat, misalnya melakukan siskamling bersama, gotong royong membersihkan lingkungan,
pemilihan ketua RT, RW secara musyawarah, melakukan posyandu bagi balita dan sebagainya. Nah, itu termasuk contoh hidup rukun di masyarakat. Nah, teman-teman, selain itu, berakhlakul karimah yaitu bersikap patuh dan hormat. Patuh dan hormat kepada orang tua. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, amal apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, amal yang paling utama adalah birrul walidain. Apakah birrul walidain itu? Nah, birrul walidain artinya berbaik kepada orang tua. Semua perkataan, perbuatan, dan sikap kita kepada orang tua harus baik. Perkataan yang baik menggunakan kata-kata yang santun dan lembut. Patuh dan hormat kepada guru. Orang tua kita di sekolah adalah guru. Kita juga harus patuh dan hormat kepada mereka. Mengapa? Para guru telah banyak berjasa pada murid-muridnya. Orang menjadi hebat karena dididik oleh gurunya ketika di sekolah. Orang menjadi presiden, dokter, polisi, semua karena jasa para guru. Bagaimana jika para guru itu tidak ada? Siapakah yang mengajari kita semua? Maka patuh dan hormatilah kepada guru.